Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saya? Semoga kita sehat selalu. Baiklah, kita belajar pada pagi hari ini. Adapun pelajaran kita pada pagi hari ini adalah SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi, apa anak-anak masih kenal sama Bapak? Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran, lebih baiknya Bapak perkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama Bapak Fauzan. Bapak adalah sebagai guru SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita masuki pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'an. Baiklah, kita mulai pelajaran kita. Baiklah, kita mulai belajar. Jadi pelajaran kita sejarah kebudayaan Islam. Jadi apakah itu sejarah? Sejarah secara bahasa khulafa ur-rasyidin berasal dari kata khulafa, dan ar-rasyidin, kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Arti bebasnya adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para khulafa ur-rasyidin merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu ada 4 orang. Jadi siapakah para sahabat Rasulullah? Nah, ini dia. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi wafat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama maupun negara menyia-nyiakan persoalan pelik, yaitu Nabi tidak meninggalkan wasiat kepada seorang pun sebagai penerusnya. Akibatnya para sahabat mempermasalahkan dan saling berusaha untuk mengajukan calon pilihan dari kelompoknya, dan diperoleh 3 calon penerus Nabi dari kelompok yang berbeda. Nah, yaitu siapa yang dipimpin oleh yang terpilih nanti, itulah menjadi pemimpin. Ya, siapa yang kita sebut? Yang pertama Ali bin Abi Thalib, itu dari kelompok Ahlul Bait. Dan yang kedua Sa'ad bin Ubadah dari kelompok Ansar. Dan yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq dari kelompok Muhajirin. Namun perselisihan ini mengakibatkan tertundanya pemakaman Rasulullah SAW, dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq lah yang terpilih dan dibaiat sebagai penerus Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah atau penerus Nabi di Balai Pertemuan Bani Sa'idah. Nah, itulah yang pertama. Jadi itu sejarahnya Rasulullah meninggal dan yang terpimpin. Nah, Khulafa Abu Bakar As-Siddiq, apakah itu? Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun, kelahiran Abu Bakar itu, Abu Bakar lahirnya pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum hijrah. Dia merupakan khalifah pertama dari Al-Khulafa Ur-Rasyidin, sahabat Nabi Muhammad SAW yang terdekat dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, jadi Abu Bakar ini orang yang pertama masuk Islam. As-Sabiqun al-Awwalun. Nah, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Jadi pada masa kecilnya Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Nama ini diberikan kepadanya sebagai realisasi nazar ibunya sewaktu mengandungnya. Kemudian nama itu ditukar oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Bakar itu ditukar namanya, yang nukar namanya adalah Rasulullah SAW. Jadi menjadi Abdullah bin Quhafa At-Tamimi. Gelar Abu Bakar diberikan Rasulullah SAW karena ya seorang yang paling cepat masuk Islam. Nah, jadi
Abu Bakar nih paling cepat masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq yang berarti amat membenarkan. Jadi benar, emang betul benar, Siddiq itu benar. Adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia amat segera memberikan Rasulullah SAW dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Islam Mi'raj.